Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, dan marilah kita menata niat masing-masing untuk apa yang kita lakukan ini adalah terbaik, bahkan yang paling sebaik-baiknya persembahan untuk Allah Ta'ala, yakni kita hadapkan apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya mencari belas kasih daripada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan kembali di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab yang ke-51, bab roja, ya, bab pengharapan, optimis itu. Terakhir sudah saya bacakan sampai hadis yang kelima, urut-urutan nomor dari bab. Bagi yang kitabnya sama di halaman 210, kitab yang lemu. Hadis yang ke-6 sekarang langsung saya bacakan. Wa an Ibban bin Malikin radhiyallahu anhu, dan dari Ibban bin Malik radhiyallahu anhu, wa dan dia Ibban bin Malik itu mimman dari orang yang syahida Badron, menyaksikan, artinya ikut dalam peperangan, ya, hadir dalam peperangan Badar, perang yang pertama kali setelah hijrah. Dan Badar pun pada awalnya bukan berniatan untuk perang, tapi berniatan untuk mencegat harta-harta kaum muslimin yang ketika ditinggal hijrah ke Madinah itu, harta yang ditinggalkan sahabat yang ditinggal hijrah ke Madinah, apa yang ada di Mekah itu dirampas oleh Abu Sufyan dan konco-konconya. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, karena masuk Islamnya Abu Sufyan itu ketika Fathul Mekah gitu. Terus kemudian harta benda yang ditinggalkan itu dijual ke negeri Syam. Nah, kebetulan jalan ke Syam itu lewat di pinggiran kota Madinah. Akhirnya Rasulullah mengajak, ini harta kita dibawa oleh mereka, kita ambil harta kita. Lah ternyata Allah berkehendak lain, ya. Abu Sufyan mengetahui seluk-beluk kaum muslimin, akhirnya minta perlindungan oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal dengan gerak cepat mengirimkan tentara militernya 1000 terlatih. Dan ceritanya panjang dalam Badar ini, makanya ada jaminan ini, ikmalu masyidum faqad ghafar lakum, untuk perang Badar. Saya lanjutkan. Qala berkata Ibban bin Malik, kuntu adalah aku dulu, usolli, aku itu sholat li kaumi, untuk kaumku. Maksudnya sholat mengimami kaumku, untuk kaum itu saya jadi imam.
Bani Salimin, di Bani Salim. Saya itu mengimami Bani Salim. Wakana dan adalah di tempatnya Bani Salim tadi, yaqulu, menghalangi baini wa bainahum, di antaraku dan di antara mereka Bani Salim itu, wadin, satu lembah yang idza ja'atil amtaru, apabila datang turun hujan, apabila hujan itu turun, faya syukku, maka memperberatlah alaya atasku, ihtiyazu, kalau aku itu melewatinya untuk ke Bani Salim. Kibala, menghadap atau ke arah masjidihim, ke masjid mereka. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu lahu, maka aku si Itban bin Malik tadi matur lahu kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si Itban, ini sungguhnya aku itu angkartu basori, telah mengingkari pandanganku. Jadi kalau pandangan itu mestinya untuk memandang, tapi sudah mengingkari, tidak mau diajak untuk memandang. Artinya penglihatannya sudah rabun, sudah kabur, matanya rabun. Wa ina, dan sesungguhnya alwadiyah, lembah alladzi yang baini wa baina qaumi, di antaraku dan di antara kaumku itu, yasilu, mengalirlah. Yasil itu sebagian aliran kalen bahasa kita, idza ja'atil mataru, apabila hujan itu datang atau turun hujan, fayasuku alayya, maka menjadi beratlah atasku itu, ijtibazu, aku itu melewatinya ya Rasulullah. Fawaditu, maka aku berkeinginan annaka, bahwasanya engkau wahai Rasulullah, takti, engkau itu datang kepadaku, fatu sholli, maka engkau itu sholat, li, untukku, fi baini, pada fi baiti, pada rumahku, amkanan, satu tempat, attakhiduhu musolla, yang aku akan menjadikan tempat tadi musolla, tempat sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sa'af'alu, maka aku akan memperbuat. Sa'af'alu, aku akan memperbuat. Oke, bahasa kita. Oke, saya akan berbuat. Fahuda, maka berpagi-pagi, alaiya, kepadaku, kepada si Itban bin Malik. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah SAW meruput wa Abu Bakrin, dan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ba'da, sesudah mastadul nahar. Oh, mboten meruput deh. Fahuda, maka besok, besok Huda, pagi, besok datang kepadaku Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Mastadda itu kan menyangat an-naharu, siang, artinya siang menjadi sangat panas, ya, panas terik sekali. Satu kuang segini dulu, ya. Jadi maksudnya ini Itban bin Malik ini adalah amir daripada kaum Bani Salim. Ya, Bani Salim, amirmu ini, nah, ya, ini Itban bin Malik, imamnya ini. Kemudian setiap datang sholat itu mengimami, dia datang ke masjidnya Bani Salim. Padahal
Perjalanan ke masjidnya itu adalah melewati lembah, jalan menurun, terus ada kalinya. Kalau pas turun hujan, maka kali itu banjir. Padahal mata saya ini sudah tidak awas lagi, sudah mengingkari fungsinya, gitu ya. Dan angkor itu basori, dan mata saya ini sudah tidak jelas lagi. Padahal saya harus melewati lembah itu. Lah maka dengan jalan berat itu tidak mengambil keputusan sendiri. Wah ya ini paling rusak. Kan mendatangi masjid kan bisa saja sholat di sini lah gitu. Kan waktunya jalannya kan sulit, tidak, tapi meminta pertimbangan, minta izin kepada Rasulullah. Dia mengutarakan apa yang menjadi perjalanan berat tadi menuju masjid kaumnya Bani Salim tadi. Kemudian dia mendatangi Nabi. Setelah itu matur, ya Rasulullah, sungguhnya saya ini mata saya itu sudah rabun, tidak bisa jelas. Saya ini kalau mengimami Bani Salim menuju masjid mereka itu sudah berat karena melewati aliran sungai, dan kalau turun hujan banjir. Nah, Mbok Yao lah bahasa kita nih. Mbok Yao bahasa Indonesia ini ngomongin. Mbok Yao panjenengan niku nggih rawuh datang ke tempat saya. Nggih, terus panjenengan sholat di tempat saya, nanti bekas sholatmu itu akan saya jadikan tempat untuk musola, tempat sholat saya sana. Oleh Rasulullah diiyakan. Ya kan, oh iya, oke, besok tak datang lah. Akhirnya Rasulullah SAW tidak datang sendirian. Beliau datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datang, sampainya di rumahnya si Itban bin Malik itu di sana itu sampai tengah siang, panas terik. Dan setelah sampai, apa yang dilakukan oleh Rasul? Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin. Dalil masuk rumahnya orang itu minta izin. Jangan masuk, salam langsung masuk. Nah, izin dulu. Meskipun sudah ada perjanjian. Fa'adantu lahu, maka aku mengizini beliau, maka aku mengizini lahu untuk Nabi. Falam yajlis, maka beliau tidaklah duduk. Hatta qala, sehingga beliau bersabda, aina tuhibbu an yusalliya min baitika, mana engkau itu suka, tempat mana engkau itu suka, ayusolli, bahwasanya aku itu sholat min baitika, di rumahmu. Pak Itban bin Malik, pun pundi panjenengan sing paling senengi panggilan nggih beliau panjenengan kula tak salat teng mriku. Ngoten nggih. Nabi itu memberikan kelonggaran kepada tuan rumah. Fa asrartu lahu, maka aku berisyarat lahu kepada beliau, pada Nabi. Jadi Itban bin Malik berisyarat, "Mriko tak ngene-ngene." Ilal makani, pada satu tempat, alladzi yang uhibbu, aku itu menyukai, ayusolliya, bahwasanya beliau itu mensolati fihi, padanya, pada tempat tadi. Nah, di sana ya Rasulullah mungkin itu ya, diberikan isyarat kalau Nabi itu sholat di sana. Jadi Fakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nah, fakoma artinya berdiri, yang dimaksud sholat. Jadi kalau ada kalimat qiyamul lail, berdiri di waktu malam, itu bukan berdiri apa itu, sholat maksudnya. Di sini juga begitu, namanya sholat. Fakabaro, maka beliau bertakbir. Suratnya kita takbir. Wasofafna, maka kami bersof, membikin barisan sholat. Waro'ahu, di belakangnya, di belakang Nabi. Jadi Nabi jadi imam.
Fasolla, maka beliau sholat rakaataini 2 rakaat, summa salama, kemudian beliau salam, selesai. Dewa salamna, dan kami pun salam hina salama, ketika beliau salam. Jadi entah selesai bacaan kita atau belum, kalau imam salam sudah kita ikut salam. Betul nggih? Ju'ilal imamu liyu'tama bi. Jadi imam itu seorang jadikan imam itu untuk disempurnakan dengan sholat itu disempurnakan dengan imam. Imam salam ke orang salam. Nah ini ya. Kecuali barang yang wajib, wajib artinya ya lam sholat itu hadisnya gimana ya? La sholata liman yaqra bil fatihatil kitab. Jadi tidak ada sholat kecuali dengan membaca umul kitab, ibadah sholat al-fatihah. Nah, maka sebagian saudara kita ya imam baca ya baca di belakangnya sebagian pendapat. Dan ini soal-soal yang usul ya, soal furu, bukan soal usul, soal yang boleh berbeda. Kita jangan terlalu kamu keliru, kamu begini, jangan gitu. Itu soal masalah yang furu itu boleh beda, tapi kalau masalah yang usul pokok tidak boleh berbeda ya. Masalah takbir segini dan lain sebagainya, atau setelah rukuk nggak ngangkat tangan gitu, itu ya itu soal yang catang saja boleh berbeda. Tapi kalau soal sholat sekarang harus menghadap ke utara, lah ini namanya pokok. Setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, lah ini namanya perkara yang pokok, ini harus ditentang. Kalau itu wajib hukumnya ya. Orang mempercaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu kafir dia. Al-Quran belum sempurna, kafir dia gitu ya, kafir, tak boleh. Atau sahabat-sahabat diragukan, lah ini perlu ditinjau kembali orang seperti itu ya. Perkara yang lainnya. Jadi Nabi takbir kemudian sholat 2 rakaat. Dan di saat itu para sahabat itu sholat di belakangnya ya, di belakangnya bikin soft barisan sholat. Nah ketika Rasulullah salam maka dia ikut salam. Fahabastuhu, maka aku menahannya Nabi ala khoziratin, atas khozirah itu satu makanan ya, makanan. Tusnah lahu, yang aku memperbuat lahu untuknya, untuk beliau. Yang makanan tadi khozirah tadi adalah makanan yang aku buat, memang saya peruntukkan untuk beliau, untuk Nabi. Jadi sunnah ya memberikan hidangan kepada tamu. Kalau itu sudah jaraknya safar maka menjadi wajib. Seandainya tamu itu lapar maka boleh nembung. Nah, niki mengke dikei maaf mboten lah misalnya. Boleh. Boleh. Atau minta. Wonten kaya petak. Lah boleh. Ning ampun ngarani lho nggih. Sate nggih ya iku bisa. Kamu boleh selama 3 hari. Sabar niku nggih. Monggo. Fasami'a, maka mendengarlah ahlu diyar ya, penduduk kampung itu. Mendengar penduduk kampung itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Ya, maka orang-orang kampung di sekitar itu mendengar kalau Rasulullah itu di tempatku, kata si Ibn Malik. Sudah. Fasabba, maka berkumpullah rijal, beberapa orang laki-laki, minhum, darinya, dari rijal, hatta kasuror rijal, sehingga menjadi banyaklah seorang laki-laki fi baiti, pada rumahku. Jadi banyak kumpul. Ini Rasul di tempatnya Ibn bin Malik, udah batang dia, jadi banyak. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, ma fa'ala malikun, apa yang diperbuat si Malik itu? La arahu, tidaklah aku melihatnya.
Ini Itban ada, Malik mana ini? Ya, Malik kok enggak kelihatan. Ya. Faqala rajulun, maka berkatalah laki-laki menjawab, dzalika munafikun. Wah, yang seperti itu munafik ya. Rasul di sini orang-orang pada datang ke sini, kok dia tidak datang ke sini tuh gimana? Munafik ya. Masya Allah ya. Sahabat nih. La yuhibbullah wa rasulahu, tidaklah dia itu mencintai Allah dan tidaklah dia mencintai Rasulnya. Wong Rasul di sini kita kumpul kok tidak datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalika. Ampun ngendika ngoten lho. Nah, masa kita gitu. Janganlah engkau itu berkata sedemikian. Ala, adakah tidak tarohu engkau itu melihatnya? Qala, berkata, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ya bedaghi bidzalika wajhillah ta'ala, jelahi ta'ala di benar. Dia itu mencari, karena ucapan la ilaha illallah, dia itu mencari bidzalika, dengan demikian kalimat tadi, wajh Allahi ta'ala, karena wajahnya Allah ta'ala, karena menginginkan ketemu pada Allah ta'ala. Faqala, maka berkata rajul, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Amanahnu, adapun kami, fa wallahi, maka demi Allah, la naro, tidaklah aku itu melihat wuddahu, si apa, kehilangannya si Malik. Malik itu pergi kemana kalau tidak ada itu. Wala hadithahu, dan tidaklah aku melihat beritanya, tidak aku tahu beritanya kemana. Ila, kecuali ilal munafikin, pada kemunafikan. Ini condong kemunafikan. Rasul di sini kok tidak ada, malahan munafik dia. Nah, itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, qad harama 'alan nar, sungguh telah mengharamkan atas neraka, man, orang yang qala, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun gugup-gugup nggih, kita niku dakulan nar, laisamina, bukan kalangan kami, bukan kelompok kami. Masya Allah, niki lho ngendikane Nabi nggih, qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggih. Itu ternyata qad harama 'alan nar. Sampai wah dolalah tu finnar. Enak benar ya. Ya dilihat dululah keadaannya seperti ini. Tidak cukup itu ucapan itu, tapi ya bertahi bidzalika wajh Allah. Dia mengucapkan itu, ya, dia itu hanya mencari yang demikian itu wajahnya Allah, artinya dia akan ketemu pada Allah Ta'ala, akan diganjar oleh Allah Ta'ala. Saya mengharapkan besok ketemu Allah Ta'ala diganjar dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Bukan la ilaha illallah piro lah hilang kabeh, tidak seperti itu. Terus kok perbuatannya tidak menampakkan daripada ketauhidan. Dan ucapannya tauhid, tidak ada ilah kecuali Allah. Terus ngapal ke tauhid uluhiyah, ilahiyah, ya, asma wa sifat, apal kabeh, tapi perbuatannya mboten kacek ngoten nggih. Kuwi lak pelajaran ta sekolah. Diapalke itu sekedar apa namanya gitu, ucapan saja, tidak seperti itu wawasan masa kita.
muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Wa idban, dan idban itu nama orang, itu bikasril aini, dengan kasrohnya ain menjadi ain, bukan di fathah. Al mukmalatin, tanpa titik. Ain itu tanpa titik. Harian kan mau ngeten-ngeten waktu tulisan, tidak ada titik, tidak ada harokat. Nah, maka diperjelas oleh Imam Nawawi. Ain itu ya, ain yang dikasroh tanpa titik menjadi i, bukan a. Jadi, kalau a kan kejadian jadi akban, tapi ini ikban. Wa iskani ta'i, dan sukunnya ta menjadi it. Nah, al musannati, yang bertitik 2. Jadi at itu ya, ta itu bertitik 2, fauku di atas, titiknya di atas, bukan di bawah. Di bawah jadi ya sama-sama 2. Ba'daha, sesudahnya, artinya sudahnya tak tadi yang bertitik 3 yang disukun tadi, itu baun, ba muwahhadatun yang bertitik 1. Nah, setelahnya tak yang disukun itu ba yang di titik 1. Jadi ba itu ada titiknya 1. Ini penjelas saja. Ba. Wal khaziratu, dan khazirah makanan ya. Nah, makanan tadi itu bil kha'i, dengan kha al mujamati yang bertitik 1. Kha itu titik 1 di atas ya. Wa za'i, dan zain, setelah kha zain, za ya, bar kha zin. Dia itu dakikun gandum, tutuk bahu yang dimasak bisahmin, dengan daging sahmin atau minyak. Minyak. Sahmin itu kan minyak yang kalau dingin tuh jendel. Samin. Nek samin artinya gemuk, ini lemak ini jadi gemuk. Saminudin, gemuknya. Samsudin beda. Samsudin kan matahari. Ya, matahari. Samsu kan matahari. Nek bahasa kita samsu kan rokok, itu matahari. Wa qauluhu, dan ucapannya tabarijalun, sabab bukan tabari, sabarijalun, berkumpul beberapa orang laki-laki itu bitai dengan tak, sa bukan tak, sa bisai dengan sa, al musallasati dengan titik 3. Tak itu titiknya 3. Ai yaitu jauh, dia itu datang, wajah tamahu, dan dia itu berkumpul. Ini biasanya di kiri keterangan ini karena apa, ini kalimatnya kalimat yang asing, yang tidak biasa dipakai keseharian oleh mereka. Ini kalimatnya asing, Oziroh itu apa? Jadi hadis ini artinya pemberian rukhsah kepada seseorang yang diberikan tugas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami satu kaum, tapi dia berat, maka dia lapor kepada Rasul. Dan Rasul seorang pemimpin juga melihat kondisi, oh iya ini sudah orang sepuh, penglihatannya juga sudah matanya sudah tidak jelas. Kalau datang ke sana melewati lembah, jurang, kemudian ada alirannya, itu pun kalau musim hujan banjir tidak bisa lewat. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan rukhsah setelah matur, diceritakan hal yang seperti itu. Terus Nabi ke sana sholat. Dan sholatnya Nabi itu bukan sholat wajib, sholat sunnah, jadi boleh. Jadi dalam apa itu namanya, dalam
praktek keseharian sholat sunnah itu sebetulnya boleh jamaah, sholat duha boleh kok jamaah, boleh, tapi jangan dijadikan harus lah yang harusnya ya boleh. Atau jangan begitu nggih, setelah sholat itu misalkan kukur-kukur itu boleh kok, tapi setelah sholat harus kukur-kukur. Nah ini menjadi, karena dianggap ibadah itu kalau dilakukan terus-menerus dan caranya begitu itu, tidak boleh dirubah. Bacaannya ya kuwi, ini hubungannya karo kuwi. Kok nenek wong kematen iki macane iki urut iki terus ora kena liyane. Lah itu namanya ibadah. Dilih liyane ra itu. Tapi kalau setelah sholat kadang kukur-kukur, kadang nyeblek-nyeblek itu kan. Setelah sholat harus begini. Mabuk salami lah ini boleh, tapi ini jadi keharusan. Ya boleh, orang mau doa, ya ngono. Ya mau kan wis to ya. Salam datang. Tadi belum jabatan gitu. Tapi itu tidak menjadi satu keharusan. Tapi itu sekali lagi perkara yang uluhiyah. Jangan terus itu dulalah itu finar, jangan sedikit-sedikit finar. Atau malah lebih ngeri lagi, lana a'maluna walakum a'malukum. Lah itu untuk orang kafir. Amalamu ya amalamu, bukan seperti itu. Lebih parah lagi, lakum dihukum waliyadina, sudah rampung. Jangan seperti itulah kita ini. Maka bisa tekankan apa yang ini kita ambil pelajaran tadi tuh. Rasulullah datang ke rumahnya Itban, anaknya Pak Malik. Ini Pak Malik tidak kelihatan tuh. Ini Malik mana? Kok dia tidak hadir? Munafik ya. Lah mau Rasul ke sini loh. Orang kita saja datang ke sini loh, dia malah tidak ada. Munafik dia. Rasul dengar. Pak, hati-hati loh ini. Kan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu ya bagi dalika wajhullah. Haram, atasnya neraka. Lah kok cara bahasa sing asal jan aku ora ngeruh lho. Pak nek niku ahli neraka kok jenengan ngerti gitu. Ini sahabat, sahabat saja kalau tidak dibimbing oleh Rasulullah yang dibimbing wahyu nggih, menafsiri hadis atau ayat niku nggih sak kemauane lah, apalagi kita nek mboten dibimbing kali ulama-ulama salaf nggih kita niku nggih. Ayat niki ketok ngene, ayat niki ketok ngono, ketok ngeten lah. Nah, lihat dulu tuh sejarah yang ada nggih beritanya. Akhirnya setelah itu kan termasuk Pak Malik itu apalagi dia kan ahli Badr. Itu termasuk Itban nggih. Ahli Badr, orang perang Badar itu walaupun sedikit, orang yang hadir tidak dicerca oleh Nabi, orang yang datang itu ya perang Badar kan lebih terkenal daripada perang-perang yang lain. Sampai Allah memberikan satu keluasan lewat lisan Rasul, kamu berbuatlah sekehendakmu, masih tum, ikmalu masih tum, faqad ghafarta lakum, wis sakarepmu wong veteran perang Badar, karepmu leh berbuat wis tak ampuni dosamu. Tapi sahabat lho niku mboten kita di ngoten iki. Itu nek ceritane sahabat ngoten nggih. Lah Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya kan dijamin masuk surga lewat lisan Rasul, tapi kan perbuatannya kan tidak semaunya. Tidak semau-maunya, malah dia lebih hati-hati. Yang dia contohkan Rasulullah mata qadama min dhanbihi wa mata akhir, tapi ibadahnya Masya Allah. Jadi kita jangan lah sebetulnya Pak, sebetulnya nek mau ngikuti sah itu sah dan boleh, ini urusan yang lain ya. Misalkan sholat kita tidak mencaca ibadah kita yang lain, perkara di hadapan Allah Ta'ala bagaimana kita, yang penting jangan wah sholat merasa saya dikandani nih kita rasa Allahu Akbar Al-Fatihah terus Allahu Akbar meneng, orang angkat tangan Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, orang mau coba kok Allah Akbar lagi sampai berapa rakaat tak salah, sah kok sholatnya. Fatihah baca atau wudhu satu kali semuanya sah. Tapi kenapa kita milih yang 3 kali? Ini opo yo koyo ngono, gitu lah Pak, ini sholat
Sholat itu adalah menghadap Allah, dan Allah itu adalah yang paling kita cintai di atas segala gerak. Mosok nemoi wong sing paling dicintai saja berjam-jam ra kroso. Kita menemui Allah Ta'ala, zat yang paling kita cintai kok ndang rampung. Yang lebih mengerikan lagi, sholatnya ngebut, bar sholat leren, tenger-tenger, orang ngopo-ngopo. Lho kok kebut mau ngopo mas? Boten ngopo-ngopo. Lah mau karep leren. Mungkin bisa ini. Ini ngopo yo sekedar alah sholat saenake sing penting sah. Menemui zat yang paling kita cintai dan diharapkan surganya. Mosok koyo ngono. Kita mencintai seseorang saja, menemui itu ngepas-ngepas ke ngisak-ngisak ke nek luwe sing suwe. Wah pun 1 jam dari luar nek mulai ditambah boleh. Kira-kira ngoten kok. Ini wis sembarangan iki. Nah, dan lain-lain. Jadi jangan sampai perkara-perkara yang beda dengan kita itu gampang-gampang. Sahabat ini loh contohnya terus dinasihati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah mengedepankan daripada saudara-saudara Muslim kita ini. Perkara kekurangan urusan dia dengan Allah Taala. Kita itu akan menghadap pada Allah Taala urusan dewe-dewe. Jangan sampai apalagi di tempat kajian. Kaji 1 jam, ayat apa saja, hadis apa saja, corongnya itu malah ngerasani saudara Muslim kita, menghina saudara Muslim kita. Allah wala quwata illa billah. Muslim kalau ada kekurangannya, kita juga banyak kekurangannya, kan gitu. Nah, cerita daripada ini menjadi pelajaran juga kalau kita masuk ke tempat orangnya itu meskipun sudah ada perjanjian, kalau kita lewat HP, jam dulu yuk kan, yo, terus ngerti-ngerti nggak mau kan, wes izin, blinis jangan. Salam itu saja kalau bisa jangan tepat di depan pintu. Depan pintu tepat istrinya lewat barang adus lagi. Repot nih. Aurat. Jangan-jangan apa yang ada di dalam rumah belum diberes kan? Repot juga orang itu. Maka hati-hati seperti itu. Tamu juga punya hak, sementara tuan rumah juga punya kewajiban, buat tamu juga punya kewajibannya juga menghormati tamu. Duduk kan diatur, tidak duduk di tempat yang sekiranya tuan rumah itu dijadikan tempat istimewa buat dia. Nek wong Jawa manggon sisih lor terus kursi tengah ketinggalan ini, ngarepnya sempong tengah. Ya dipersilahkan dulu. Dan nanti nek di jarak safar luwe ngelak di apa wonten teh nggih enggak apa-apa. Teko dan itu boleh safar. Safar boleh. Kita tidak boleh makan minum di tempatnya orang-orang yang habis kematian. Tapi kalau ini orang safar, babnya beda, dia datang itu sebagai orang musafir, beda. Aduh, tolong harus tidak ada. Kemarin jam berapa? Jam 2 ada teman dari Solo datang, kita kasih minum karena dia safar. Solo sampai Seragamon itu jarak tempuh safar. Sholatnya dia jadi jamaah, ini jadi safar. Minta izinnya dulu. Terus kemudian yang bisa diambil pengertian lagi, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan berapa banyaknya hitungan kita, tetapi yang terpenting itu tadi mencari ya bagi bidzalika wajah Allah. Mosok golek ridhone Allah Taala ucapanmu mau ngono kok tingkah lakumu ngono to. Orang yang mengucapkan sumpah akan menjadikan Allah ini satu-satunya disembah, masa seperti itu? Kan ya tidak cocok hal-hal yang seperti itu. Ini adalah bab komplit ya, tentang akidah juga ada, tentang adab juga ada yang seperti ini. Terus kemudian menyenangkan orang yang disenangi, kemudian dia mendatangi perkara-perkara yang akan disampaikan kepada seseorang itu boleh. Jadi misalkan wah itu dia datang ke rumahnya, dia usah kumpul sana boleh, tidak apa-apa, orang soleh. Nyanyi saudara kita kan orang soleh kumpul ono, kumpul tidak apa-apa. Artinya mengharapkan kebaikannya, apalagi kan Rasulullah
apalagi ini Rasulullah. Dan Rasulullah mengajak Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, karena dianggap sebagai Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang paling nomor satu di bawah Rasulullah soal ibadahnya. Ketika beliau berhalangan sholat hanya dipilih Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq apa lemah. Kita menganggap kadang-kadang menceritakan kepada TPQ, saya sering dulu nyeritain Abu Bakar ke anak-anak TPQ, orangnya tua, lemah, ampun ngoten, 70 tahun masih mimpin perang meskipun rambutnya dimerahi. Merah gen ketok no jadi larisan ini kan gen ketok nopo abang niatnya beda ya, berbeda Pak niatnya. Pahalanya kan buatan yang dikirakan. Nah, Bapak sekalian, inilah apa yang dilakukan oleh Itban bin Malik ketika dia itu merasa berat untuk mengimami kaumnya. Jadi misalkan Pak Sam ngutus sinten ngeten nggih. Nah, dimintai tolong untuk mengimami di masjid musola. Nah, untuk masjid lain atau musola sana. Maka ketika ada kendala maka lapornya ke Pak Sam, ampun gereneng. Oh, tugas ra cetha, poso ora ngrasake jangan malah dosa. Lapor sama yang ngasih tugasnya. Misalkan yang di sini yang misal dituakan siapa dan juga jenengan reserse Mas. Misalkan dilakoni, ada dilakoni. Ada pahalanya. Kita belajar latihan jamaah itu bukan hanya soal sholat. Jamaah itu kehidupan. Ada yang ngatur, ada yang diatur lah. Coba kalau kita ini ada yang ngatur kan ya. Siapa yang ngatur kita? Orang-orang yang berilmu, para ulama-ulama, para warasatul anbiya. Itulah panutan kita semuanya. Kemudian kita mengedepankan daripada persaudaraan seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi. Udah celok munafik ya. Kita Rasulullah ketika terjadi gejala-gejala yang seperti itu, seorang pemimpin harus meluruskan. Seandainya dia munafik betul, jangan diutarakan di tempat keramaian orang, menegur. Itu namanya melecehkan, menginjak-injak harkat kedudukan kaum muslimin. Padahal kalau satu lain, kalau muslimin yang lainnya adalah rendah, pada dasarnya merendahkan dirinya sendiri. Mosok kok ngomong ning ngono nek bonus wong wingi akeh itu yo. Nah, apalagi sandalnya kleru tetep masjid. Anu Mas, jika sandalku tau wingi padahal di tempat ramean jangan. Kasihan. Itu namanya tidak hal seperti itu. Mungkin ini yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Satu nanti sudah panjang kali. Silakan untuk bisa. Aku lupa dengan astagfirullah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.